Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Masdin Media. Pada video kali ini saya masih akan membahas tentang SKP, sasaran kerja pegawai, yang kali ini saya akan membahas tahap akhir, yaitu langkah-langkah yang harus dilakukan pada akhir tahun pada masa penilaian kinerja bagi seorang PNS. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan mulai dari awal tahun, kemudian proses realisasi setiap bulan, silakan bisa menyimak di channel YouTube saya. Ya. Jadi silakan di searching di playlist saya ada yang membahas khusus tentang SKP online. Baik, saya akan langsung masuk ke menu SKP. Jadi pada video kali ini saya asumsikan Bapak Ibu telah menuntaskan semua kegiatan yang berkaitan tentang pengisian SKP mulai dari awal tahun dulu, ya, yaitu Januari 2020, kemudian kegiatan realisasi setiap bulannya, ya, sampai dengan realisasi terakhir bulan Desember 2020. Jadi saya asumsikan semua tahapan itu sudah Bapak Ibu laksanakan gitu. Jadi untuk menu-menu setting tahun SKP, prestasi kerja, realisasi bulanan ini sudah dituntaskan semua ya. Kemudian untuk tugas tambahan dan kreativitas ini tidak kita bahas. Kemudian catatan SKP ini bagi yang pernah mendapatkan hukuman disiplin atau yang pernah mengambil cuti bisa dilengkapi. Nah, kita langsung masuk ke menu penilaian perilaku. Nah, di sini ada satu sub menu, menu perilaku. Menu ini digunakan bagi ASN yang dinilai untuk melihat hasil penilaian perilaku yang diberikan oleh atasan langsung masing-masing. Nah, contohnya di sini saya bisa melihat rata-rata akhirnya dan nilai totalnya. Kita juga bisa melihat secara detail di kolom aksi ini, bisa diklik. Di sini kita bisa melihat penilaian dari atasan langsung kita secara detail. Ya, ada 6 poin penilaian, ya, seperti ini. Nah, jika semua tahapan ini sudah dilakukan dan kita sudah lengkap sampai dengan mendapatkan penilaian perilaku dari atasan langsung, maka untuk kegiatan terakhir yang bisa dilakukan di akhir tahun adalah melakukan proses pencetakan SKP. Ya. Untuk tahapan pencetakan SKP itu ada di menu formulir SKP. Di sini ada 4 submenu, ada periode penilaian kinerja, sasaran SKP, realisasi SKP, dan penilaian prestasi kerja. Yang harus dilakukan pertama kali kita harus memasukkan beberapa isian data, yaitu pada menu periode penilaian kinerja. Nah, ini harus dilengkapi terlebih dahulu. Sebentar, kita tunggu. Ya, seperti ini tampilannya. Jadi Bapak Ibu harus sudah memasukkan mulai dari periode target SKP, periode penilaian kinerja, ataupun data-data yang lain. Di sini akan saya lihat detailnya seperti apa. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum mengisi pada menu periode penilaian realisasi kerja ini harus dilengkapi terlebih dahulu. Oke, seperti ini contohnya, karena kebetulan saya ada di Kabupaten Gresik. Untuk periode penilaian kinerja mulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kemudian tanggal sasaran kerja adalah tanggal 2 Januari. Tanggal capaian sasaran kerja adalah 30 Desember. Kemudian tanggal dibuat prestasi kerja oleh atasan langsung 30 Desember. Dan tanggal diterima prestasi kerja oleh atasan banding adalah 4 Januari 2021. Oke, kemudian jika ini sudah dilengkapi semua, jangan lupa untuk menekan tombol save ya. Oke, karena saya sudah mengentrikan data-data ini, maka selanjutnya saya bisa langsung masuk ke menu sasaran SKP. Oke, pada menu ini kita bisa lihat ada beberapa tampilan, mulai dari jabatan kita, atasan langsung kita, atasan banding, status informasi SKP, dan seterusnya. Nah,
pada kolom aksi ada dua sub menu di sini, ada menu lihat dan ada menu cetak. Kita bisa memanfaatkan menu lihat di sini. Ya, menu lihat ini bisa kita klik untuk membuka tab baru. Ya, tampilannya seperti ini. Jadi ada formulir sasaran kerja pegawai negeri sipil. Ya, bentuk tabel seperti ini. Jadi di tahun-tahun sebelumnya biasanya kita menggunakan aplikasi Microsoft Excel untuk mencetaknya. Nah, kali ini kita bisa mencetak secara langsung di web browser kita. Ya. Jadi kita bisa langsung mencetak dari web browser kita. Kali ini saya menggunakan web browser Google Chrome. Sebenarnya kalau kita lihat di menu ini tadi ada dua pilihan. Jadi ada menu lihat dan ada menu cetak. Nah, jika kita klik cetak ini nanti akan mendownload sebuah file Excel. Nah, ini saya tadi sudah mendownload. Jadi nanti tampilannya seperti ini, sama seperti tampilan di versi web tadi, ya, tapi ini berupa file Excel. Jadi kita bisa mencetaknya langsung dari web atau bisa juga dari file Excel ini. Akan tetapi Bapak Ibu bisa lebih memperhatikan beberapa angka kredit yang muncul. Ya, di kolom angka kredit ini ada beberapa penulisan angka yang kelihatannya tidak sesuai. Contohnya ini membuat buku pedoman guru, tertulisnya kan 01.05. Seharusnya kan yang tertulis adalah 1.5 seperti itu. Nah, coba kita bandingkan dengan yang di versi web. Nah, seperti ini. Membuat buku pedoman guru ini angka kreditnya adalah 1,5. Ya, akan tetapi di tampilan Excel ini tampilannya sedikit berbeda dan itu adalah salah, gitu ya. Jadi kalau menurut saya lebih enaknya bisa dicetak langsung melalui web browser. Akan tetapi jika Bapak Ibu kesulitan, bisa juga mencetak dari Microsoft Excel. Akan tetapi harap diperhatikan beberapa nilai atau beberapa angka yang kemungkinan tidak sesuai. Ya, jadi harus sudah dibetulkan terlebih dahulu. Oke, kali ini saya akan mencontohkan langsung mencetak dari web browsernya. Jadi kali ini saya menggunakan web browser Google Chrome. Nah, jadi untuk langkah-langkah mencetaknya adalah kita bisa klik titik 3 yang ada di pojok kanan atas ini, kita klik, kemudian selanjutnya kita bisa pilih menu print ya, atau cetak yang menggunakan versi bahasa Indonesia. Di sini tertulisnya cetak, begitu ya. Ini kita klik. Nah, nanti akan berproses seperti ini, akan muncul sebuah window ya, tampilan seperti ini untuk setting pencetakannya. Nah, untuk web browser saya ini secara otomatis terhubung ke aplikasi PDF Creator. Di sini saya menggunakan Nitro PDF Creator. Kita bisa memproduksi sebuah file PDF terlebih dahulu, atau bisa juga kita langsung mencetak ke alat printer kita ya. Syaratnya harus sudah terhubung dengan komputer atau laptop kita. Jadi bagi Bapak Ibu yang langsung mau mencetak SKP-nya atau formulir sasaran kerja pegawainya ini secara langsung ke printer, maka syaratnya harus sudah terhubung ke alatnya. Oke, karena saya kali ini tidak terhubung ke printer, saya akan mencoba untuk membuat sebuah file PDF. Jadi file ini nanti akan saya buat menjadi PDF terlebih dahulu. Nah, yang paling penting adalah settingannya, Bapak Ibu. Jadi di sini ada pilihan more setting, ini silakan diklik. Ya, jadi untuk paper size-nya ini harus menggunakan kertas A4. Yang pertama, kemudian yang penting berikutnya adalah margin. Margin ini untuk mengatur batas tepi, atas, bawah, kanan, dan kiri. Nah, ini sebenarnya intinya
supaya terlihat semua ya. Jadi tidak ada bagian tabel yang terputus begitu. Jadi harapannya semua isi tabel itu terlihat pada kertas kita yang akan dicetak. Nah, cuman di sini ada settingan yang standar. Jadi untuk yang bagian atas, untuk yang top ini, jadi untuk margin itu sebenarnya bisa kita langsung tarik seperti ini aja, drag and drop untuk mengubah nilai marginnya. Untuk yang top adalah bernilai 1, kemudian untuk yang kiri ini kita arahkan menjadi bernilai 0,79 untuk yang kiri, kemudian yang kanan juga sama 0,79. Kemudian untuk yang bawah ini silakan diatur, intinya adalah supaya semua tampilan di tabel ini bisa kelihatan. Oke, nanti settingannya seperti ini, landscape ya. Selanjutnya bisa langsung tekan tombol print ya. Ini karena saya akan memproduksi atau membuat sebuah file PDF dari tampilan ini. Kan saya klik tombol print, nanti kita diarahkan untuk menyimpan sebuah file PDF. Misalnya ini SKP 1, yaitu sasaran kerja, misalnya ketikkan nama seperti itu, saya save. Sekali lagi ini adalah teknik saya, yaitu mencetak, akan tetapi bukan langsung ke alat printernya ya, tapi saya simpan terlebih dahulu menjadi sebuah file PDF. Bagi Bapak Ibu yang langsung mau mencetak, nanti akan sedikit berbeda. Ini akan saya contohkan ya. Jadi klik titik 3, kemudian print. Nah, kemudian nanti silakan dipilih printernya, misalnya ini. Kemudian silakan di klik more setting, pastikan dipilih paper size-nya adalah A4. Kemudian marginnya nanti bisa di custom, silakan disesuaikan seperti tadi. Topnya adalah 1, kemudian kanan kirinya 0,79 ya, seperti ini. Oke, kemudian untuk yang bawah ini menyesuaikan saja. Kemudian kita bisa juga klik menu print using system dialog. Ini bisa kita klik untuk membuka menu lebih detail pada printer kita ya. Kita pilih printernya. Nah, karena ini saya sedang tidak online ke printer saya, maka di sini muncul nonaktif ya. Selanjutnya bisa pilih tombol preference. Nah, kemudian bisa diatur, ini kertasnya A4, kemudian landscape ya, pastikan landscape ya. Kemudian kita bisa mengatur margin tadi sudah. Nah, selanjutnya bisa langsung di OK gitu. Langsung dicetak ya. Nah, ini contoh jika Bapak Ibu menggunakan langsung alat printernya untuk mencetak formulir ini. Oke, ini saya cancel. Yes. Jadi untuk formulir sasaran kerja pegawai ini sudah kita cetak. Nanti bentuknya adalah seperti ini ya, berupa tabel dalam bentuk atau dalam format landscape ya, landscape. Oke, jika ini sudah, selanjutnya kita beralih ke submenu berikutnya, yaitu submenu realisasi SKP. Oke, pada submenu ini hampir sama seperti tadi ya, muncul tampilan, kemudian di kolom aksi ini ada tombol hitung capaian, ada tombol lihat, dan ada tombol cetak. Ini hampir sama seperti yang menu sebelumnya. Jadi untuk cetak ini nanti akan mendownload sebuah file Excel, kemudian untuk lihat nanti akan membuka sebuah tab baru. Nah, sedangkan untuk yang hitung capaian ini adalah untuk proses menyimpan. Jadi yang harus dilakukan pertama kali sebelum mencetak ini adalah Bapak Ibu silakan klik hitung capaian ya, seperti ini. Nah, di bagian paling bawah ini ada tombol save.
ini harus Bapak Ibu tekan atau silakan diklik untuk menyimpan realisasi SKP yang sudah dilakukan verifikasi oleh atasan langsung. Ya, contoh punya saya ini adalah ini nilai akhirnya. Jadi jika sudah yakin, sudah betul, maka selanjutnya silakan diklik tombol save. Apakah Anda yakin? Oke. Ya, proses input data berhasil. Selanjutnya kita bisa lihat untuk nilainya sudah muncul. Ya, kalau tadi sebelum disimpan nilainya masih kosong. Oke, selanjutnya kita bisa mencetak dengan cara lihat atau bisa juga dengan cara klik tombol cetak. Kali ini saya akan langsung menggunakan yang menu lihat saja ya. Kita klik, nanti akan membuka tab baru juga. Oke, tampilannya seperti ini, hampir sama seperti yang tadi. Jadi langsung kita bisa klik titik 3 yang di pojok kanan atas, kemudian kita pilih print. Oke, kali ini saya akan menjadikan sebuah file PDF saja, ya, karena memang saya tidak terhubung ke printer. Kemudian pastikan terpilih landscape ya, harus landscape ya Bapak Ibu untuk lembar yang ini. Kemudian di bagian more setting pastikan terpilih kertas A4, kemudian marginnya custom. Nah, customnya ini untuk top ini kita setting menjadi 0,32, kemudian kanan kirinya 0,79, sama seperti lembar tadi formulir sasaran kerja. Kemudian karena ini ternyata masih menghasilkan 2 lembar, ini kita bisa men-setting untuk skalanya. Jadi untuk scale-nya ini kan defaultnya adalah 100%, jadi ini bisa kita ubah menjadi custom. Nah, kemudian nilai 100 ini bisa kita perkecil, nah ini bisa kita turunkan sambil kita lihat sampai cukup menjadi 1 lembar saja. Nah, seperti ini ya, 88%. Ini memang tergantung jumlah item target kerja kita ya. Jadi semakin banyak target kerja yang di-entrykan atau yang ditargetkan pada tahun tersebut, maka jumlah barisnya pun akan semakin banyak. Jadi silakan nanti disesuaikan saja. Misalnya ini bisa kita rubah untuk yang bagian bawah, kemudian bisa diperbesar, perkecil seperti ini ya. Nah, seperti ini kan 90 nggak cukup, nah bisa diatur menjadi 89. Nah, ini silakan nanti disesuaikan ya. Intinya adalah bisa tercetak pada 1 lembar kertas A4 ya. Silakan nanti diatur ya, di marginnya dan di skalanya gitu. Nah, kalau sudah, selanjutnya bisa ditekan tombol print. Nah, nanti saya akan seperti ini. SKP untuk lembar kedua adalah realisasi. Nah, seperti ini. Saya simpan ya. Nanti tampilannya seperti ini ya, masih cukup untuk tampilannya masih terbaca ya. Jadi sudah cukup untuk skala 89% tadi. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah submenu penilaian prestasi kerja atau PPK. Nah, ini silakan diklik. Ya, akan muncul seperti ini tampilannya. Ini nanti pada kolom aksi ada 2 tombol menu, ada lihat dan cetak ya, sama seperti yang sebelumnya. Untuk lihat ini akan membuka sebuah tab baru, sedangkan untuk cetak ini akan mendownload sebuah file Excel. Nah, jika Bapak Ibu belum menuntaskan proses simpan pada menu realisasi SKP, maka di sini muncul keterangan capaian sasaran kerja belum disimpan. Nah,
tadi kebetulan sudah saya simpan, maka pada kolom aksi ini sudah muncul ya. Jadi jika pada menu Bapak Ibu masih muncul capaian sasaran kerja belum disimpan, maka silakan masuk ke menu realisasi SKP, kemudian di bagian kanan ada tombol hitung SKP, kemudian silakan disimpan. Oke, saya akan klik tombol lihat, akan membuka tab baru ya. Tampilannya seperti ini ya, hampir sama seperti DP3 ya, yang ada simbol Garuda seperti ini. Oke, kita lihat sudah lengkap ya. Jadi ada nilai SKP kita yang 60%, kemudian ada nilai perilaku kita yang 40%, sehingga muncul nilai akhirnya sekian. Oke, jika ini sudah muncul, selanjutnya kita bisa melakukan proses pencetakan. Angkanya sama, klik titik 3 di pojok kanan atas, kemudian pilih print atau cetak. Saya akan menggunakan Nitro PDF ya, tetap. Kemudian yang beda di sini adalah kita harus menggunakan layoutnya format portrait ya. Jadi kalau dua halaman sebelumnya adalah landscape, untuk yang terakhir ini adalah kita menggunakan layout format portrait. Kemudian pilih more setting, kertasnya A4, kemudian marginnya bisa kita custom ya. Untuk ini kita samakan semua, bagian atasnya 0,5 ya, kemudian bagian kirinya 0,5 juga ya, 0,5, bagian kanan kiri juga sama. Tadi kurang 1 ya. Oke, bagian bawah juga 0,5 ya. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kemudian skalanya ini tadi format yang terakhir adalah 89%. Silakan diatur. Oke, kita atur menjadi 100% ya. Kita lihat ya, tidak ada yang terpotong ya. Oke, jika sudah seperti ini ya, jadi perlu diingat untuk marginnya 0,5 atas, kiri, bawah, dan kanan. Kemudian skalanya diatur menjadi 100%. Oke, tidak ada yang terpotong. Oke, jika sudah, kita langsung tekan tombol print atau cetak. Kemudian kita simpan SKP 3 BPK, save. Ya, seperti ini. Nanti akan menghasilkan 2 lembar untuk formulir PPK-nya ini atau DP3 ini ya. Jadi ini lembar pertama dan ini lembar kedua. Khusus untuk yang PPK ini nanti mencetaknya adalah bolak-balik. Jadi ini ada lembar pertama dan di balik berikutnya adalah lembar yang kedua. Oke, jadi kita sudah mempunyai 3 lembar ya. SKP pertama ini adalah formulir sasaran kerja yang ditandatangani oleh kita dan atasan langsung. Kemudian lembar kedua adalah penilaian capaian sasaran kerja yang ditandatangani oleh atasan langsung, dan yang lembar terakhir yaitu bolak-balik adalah formulir PPK, yaitu penilaian prestasi kerja. Oke, jika langkah pencetakan ini sudah selesai, selanjutnya Bapak Ibu bisa melakukan proses tanda tangan ya pada setiap formulir yang ada ini ya, tanda tangan baik ke atasan langsung maupun ke atasan banding. Jika sudah selesai semua, maka file yang sudah ditandatangani tadi kita scan dan kita upload ke masterbkd.jatimprof.go.id. Oke, demikian yang bisa saya share mengenai tahapan terakhir untuk proses pencetakan
SKP untuk tahun 2020. Mudah-mudahan bermanfaat ya, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.